Klub Liga Italia milik orang Indonesia, Como membuka peluang untuk merekrut pemain timnas Indonesia di bursa transfer 2025. Jais dan Rizky Ridho jadi kandidat kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa Como membuka peluang merekrut pemain-pemain dari timnas Indonesia. Kabar ini tentu menarik perhatian, terlebih dua nama seperti Jais dan Rizky Ridho disebut-sebut sebagai kandidat kuat. Dukungan dari performa apik mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat peluang pemain timnas Indonesia menembus Serie A semakin besar. Peluangan untuk pemain timnas Indonesia seperti Jais dan Rizky Ridho terbuka di Como jelang bursa transfer musim panas 2025. Pada musim lalu, Ilariani telah gencar dikaitkan dengan sejumlah pemain timnas Indonesia, seiring dengan kesuksesan mereka menembus kasta tertinggi Liga Serie A Italia. Namun saat itu Como memilih tidak merekrut pemain non-Uni Eropa demi memaksimalkan kuota asing untuk misi bertahan di Serie A. Kini situasinya berbeda. Dengan musim 2024-2025 yang hampir berakhir, dan Como nyaman di posisi ke-12 dengan 39 poin dari 33 laga. Mereka unggul 14 poin dari zona degradasi dan hampir bisa dipastikan bertahan di Serie A. Sehingga, peluang perekrutan pemain baru menjadi lebih leluasa. Apalagi setelah bek andalan mereka Alberto Rosena mengalami cedera ACL serius asas saat melawan AC Milan. Como mengkonfirmasi bahwa seiring dengan pemeriksaan medis yang dilakukan setelah cedera Alberto Rosena, pada laga melawan AC Milan, sang pemain mengalami luka pada ligamen lutut anterior di kaki kanannya. Demikian pernyataan resmi Como. Cedera itu membuat Rosena harus absen minimal 6 bulan dan bisa jadi baru tampil kembali pada 2026. Ini membuka kebutuhan besar bagi Como untuk mencari bek tangguh. Dan di sini ada nama Jais dan Rizky Ridho kembali menguat. Jais, kapten timnas Indonesia yang kini bermain untuk Venezia, memang tengah dilirik banyak klub Serie A. Meskipun Venezia terancam degradasi, Jais tetap menunjukkan performa solid, terutama saat membentuk pertahanan kuat bersama Rizky Ridho di Jansen Hubner dalam kemenangan 1-0 atas Bahrain Maret lalu. Ia bahkan sempat dirumorkan dilirik oleh Inter Milan, AC Milan, Napoli hingga Atalanta dengan nilai transfer mencapai 86 miliar rupiah. Sementara itu, Ridho juga merupakan bek muda Persija terus mencuri perhatian setelah tampil gemilang melawan Bahrain. Catatan 6 sapuan bola, 3 sapuan kepala, dan 11 kali bola terobosan membuat banyak pihak, termasuk pelatihnya, Patrick Kluivert, dan ex-bek timnas Aris Indarto memuji kualitasnya. Bahkan rumor menyebutkan ada ketertarikan dari Venezia dan kemungkinan besar dari Como dengan nilai sekitar 8 miliar rupiah. Keduanya memang memiliki spesifikasi yang mirip dengan Rosena. Jais dikenal sebagai organizer pertahanan ulung, sementara Ridho di timnas Indonesia berperan sebagai ball-playing defender yang ahli mengalirkan bola ke depan dengan akurasi tinggi. Chemistry yang mereka bentuk sejak lama kontra Vietnam pada 2024 Maret lalu pun semakin membuat duo ini dianggap sebagai benteng kokoh Garuda, mencatat 6 clean sheet dari 7 pertandingan. Kondisi ini membuat langkah Como di bursa transfer musim panas 2025 menjadi menarik untuk dinantikan. Apakah mereka akan memanfaatkannya untuk peluang untuk memboyong Jais dan Rizky Ridho? Dengan koneksi Indonesia yang kuat lewat kepemilikan Hartono bersaudara, bukan tidak mungkin salah satu dari mereka akan mengenakan seragam biru Como musim depan. Meskipun begitu, Como harus bersaing ketat terutama untuk Jais yang sudah mencuri perhatian klub-klub besar di Italia. Namun jika Como ingin mencari pemain yang lebih berjangkau dan potensial, Rizky Ridho bisa menjadi opsi ideal. Dengan kebutuhan mendesak di lini pertahanan dan momentum performa apik kedua pemain ini, Como bisa saja menjadi batu loncatan emas bagi Jais dan Rizky Ridho untuk berkarir di Eropa, sekaligus mengangkat nama timnas Indonesia di pentas Serie A. Kabar gembira datang dari jagat sepak bola Inggris. Leeds United resmi mengamankan tiket promosi ke Premier League untuk musim depan usai tampil dominan sepanjang musim. Selain itu, Pascal Sturridge bisa cetak sejarah untuk timnas Indonesia begitu 1 detik resmi jadi WNI. Klub yang akrab dijuluki The Waiters and The Patriots ini sukses mengakhiri kompetisi dengan torehan impresif yakni 94 poin. Capaian ini memastikan mereka kembali ke kasta tertinggi setelah sempat terlempar ke Championship. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, kabar ini membawa dampak lebih dari sekedar euforia promosi. Di balik sukses Leeds, ada satu nama yang mulai menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air, Pascal Sturridge. Bek tangguh milik Leeds ini disebut-sebut berpotensi menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia berkat darah keturunannya. Sturridge telah membuktikan dirinya sebagai bek andalan Leeds musim ini. Dengan postur 190 cm, ia menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus lawan. Namun bukan hanya performanya yang mencuri perhatian.
Latar belakang keluarganya menjadi sorotan karena memiliki keterkaitan dengan Indonesia. Kakek dari pihak ibu, Peter Weidmuller, diketahui berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Fakta ini membuka peluang besar baginya untuk membela merah putih. Dalam regulasi FIFA, pemain dengan garis keturunan langsung dari negara tertentu dapat memperkuat tim nasional negara tersebut. Pascal Sturridge, dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, pun menjadi kandidat ideal untuk proyek naturalisasi PSSI yang kini semakin serius mengincar pemain diaspora. Perbincangan mengenai potensinya tentu untuk timnas Indonesia semakin memanas usai pelatih kepala tertangkap kamera menghadiri laga antara Oxford versus Leeds di akhir pekan lalu. Menariknya, Kluivert terlihat duduk berdampingan dengan Sturridge di tribun penonton. Ia sendiri tidak juga tentunya ada di sana. Denny Lansar dan penasihat teknis PSSI Jordi Cruyff turut juga menemani si pelatih Patrick Kluivert. Langkah ini menandai adanya komunikasi langsung yang cukup intens meskipun tidak ada pernyataan resmi. Pendekatan yang dilakukan oleh jajaran pelatih tentunya menjadi sinyal kuat akan keseriusan mereka merekrut Sturridge ke dalam skuad. Dukungan terhadap kemungkinan ini juga datang dari media internasional. Ada yang menyebutkan bahwa Sturridge telah mengantongi izin untuk membela Indonesia. Artinya jalan menuju naturalisasi bukan lagi sekedar isu spekulatif, melainkan sudah berada dalam tahap yang lebih konkret. Jika proses ini benar-benar terrealisasi, maka Pascal Sturridge akan mencatat sejarah sebagai pemain pertama timnas Indonesia yang berkarir di Premier League. Ini bukan sekedar prestis pribadi, tapi juga sebuah pencapaian monumental bagi pesepak bola Indonesia. Dalam jangka panjang, kehadirannya berpotensi menjadi motivasi bagi pemain muda Indonesia untuk menembus level tertinggi sepak bola dunia. PSSI sendiri telah mengisyaratkan bahwa strategi mendatangkan pemain keturunan merupakan bagian dari rencana jangka panjang. Tujuannya jelas, meningkatkan kualitas tim, memperkuat daya saing, serta membentuk skuad yang mampu bersaing di kancah Asia bahkan dunia. Melihat latar belakang dan pengalaman Sturridge, kehadirannya akan memberikan kontribusi signifikan, terutama di lini belakang timnas Indonesia yang selama ini kerap menjadi titik lemah. Lebih dari itu, Pascal Sturridge juga bisa menjadi ikon baru yang mempresentasikan wajah sepak bola Indonesia modern, global, berprestasi, dan membanggakan. Kini publik sepak bola nasional hanya bisa menunggu kabar resmi dari PSSI.